Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum lupa, baiklah saya sampaikan duluan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan bisa merayakan misa di tempat ini. Sudah beberapa tahun lamanya saya jarang-jarang misa dan ketemu umat. Paling-paling di rumah ketemu para frater yang kalau ikut misa melek merem. Sebagian melek, sebagian merem gitu ya. Maka ketemu umat, lalu menyapa umat dan memberikan katekese bagi umat, itu sungguh menjadi kebahagiaan tersendiri untuk saya. Kalau mau tahu sampelnya, ada beberapa frater sedang live in di sini. Nah, itu sampelnya yang melek merem itu tadi. Mungkin ada di belakang ya. Baik, jadi ya terima kasih dan memang sungguh menjadi kesempatan yang membahagiakan dan syukur yang besar dari pihak saya bisa ada di tengah saudara-saudari sekalian. Kemudian saya akan menyampaikan renungan singkat mengenai teks Injil hari ini. Tentu kalau kita membaca teks yang tadi kita dengarkan, kita tahu bahwa ada suasana di mana saat Matius itu menulis Injil, orang meyakini bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat. Maka suasana yang seperti itu kuat membayang dalam teks yang ditulis oleh Matius, karena memang sedang seperti itulah. Tapi tentu kita kemudian tahu bahwa dalam perkembangan ajaran iman, kita mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan akan datang itu tidak waktunya bisa menjadi jelas. Beberapa bapak gereja itu lalu memang mencoba berspekulasi dan menghitung 1000 tahun, sekian tahun gitu ya. Tapi kita tahu dalam perkembangan refleksi iman kemudian itu adalah kedatangannya pasti, tapi waktu-waktunya itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu. Maka yang menjadi lebih penting bukan soal kapannya, melainkan apa yang kita lakukan sedemikian rupa sehingga ketika yang itu, kapan soal akhir zaman itu terjadi, itu memang kita sudah memiliki kelengkapan dan kesiapan yang semestinya. Salah satu bagian dari mempersiapkan sehingga kita memiliki sarana-sarana yang memadai, ya tadi yang kita dengarkan panjang lebar dalam katekese, bersekolah bersama Maria untuk lebih mengerti misteri Kristus, untuk mengerti lebih dalam karya keselamatan melalui Kristus. Lalu secara khusus saya hendak menggarisbawahi apa yang disabdakan Yesus hari ini. Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Perjalanan iman kita itu tidak selalu mudah. Tantangan-tantangan itu ada banyak, mulai dari urusan tadi yang saya cerita sambil merasa untuk lucu-lucuan, rosario ngantuk, ya toh, misa ngantuk, baca kitab suci merasa nggak mudeng terus di-skip halamannya, itu kan tantangan. Jadi jangan membayangkan serigalanya itu yang wah aneh-aneh, tidak. Bisa juga barang yang sepele dan kita alami betul. Mau membaca kitab suci aja kok susah. Coba Bapak Ibu kita buka kitab Wahyu gitu, lalu halaman berapa Romo? Wah lah ini berarti tidak membaca. Itu salah satu bagian dari urusan perutusan kita yang memang ada ancaman-ancamannya. Ancaman yang lain, kadang-kadang kita merasa wah misa di gereja kok kurang jos ya. Coba tak ngecer ke tetangga sebentar ya. Padahal di kulkas masih banyak makanan, tapi kita senengannya jajan di warteg atau di apalah ya toh. Makan micin lebih enak daripada masakan di rumah, gitu kan? Itu juga aneka ancaman. Jadi mana ortodoksinya yang masih lurus? Itu banyak yang tadi dari dalam diri, lalu dari sebelah luar diri dan seterusnya. Lalu
Berhadapan dengan itu semua, pesannya Yesus adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Masalahnya adalah kita seringkali kacau kapan kita mesti cerdik, kapan kita mesti tulus. Dan membedakan di antara keduanya ini yang susahnya setengah der. Ya, kita tahu definisinya, tulus itu apa? Pasti kita tahu, yakin saya. Cerdik itu apa? Kita juga pasti tahu. Apakah bisa merumuskan atau tidak itu beda cerita, tapi kita tahu. Hanya dalam saat mana saya berlaku tulus, dalam saat mana saya berlaku cerdik, lah ini yang tidak mudah. Kadang-kadang kita terbalik-balik, yang semestinya dilakukan dengan tulus, tapi malah dilakukan dengan penuh akal bulus. Ya, ini terjadi. Yang semestinya karya pelayanan dilakukan dengan penuh ketulusan, tapi malah dengan penuh akal, rupanya itu adalah amplifikasi dari ego kita. Bisa. Tapi juga kadang-kadang terbalik. Yang semestinya harus cerdik memilah dan memilih-milih, malah kita salah maka tertipu. Dulu sewaktu di paroki itu saya agak mudah dibohongi rupanya. Jadi ini wah Romo gini Romo, ya wis boleh gitu ya. Lalu sekarang di seminari mungkin juga kadang-kadang dibohongi fraternya. Mau izin nanti fotokopi bahan ini Romo, boleh sok atur. Terus fotokopinya 5 menit, jajannya 2 jam. Ya, harus sudah izin ya, boleh pokoknya. Lalu mereka mulai wah kalau izin sama Romo Atmo enak ini, semua diiyakan gitu. Tapi itu kan kebalik-balik. Yang semestinya cerdik mengatur waktu. Kalau saya punya waktu sekian, lalu saya harus keluar untuk fotokopi, berarti gimana caranya supaya dengan waktu yang ada itu pas lalu pulang pada waktunya. Itu kan butuh kecerdikan. Tapi lalu memanfaatkan yang tulus dan agak bloon-bloon romonya itu, maka yang disebut yang bagian seriusnya dulu. Mau izin fotokopi diktat. Wah, inilah serius. Sekarang mungkin tidak fotokopi sih, tapi urusan beli apa karena bahannya kan pakai file. Lalu, oh ya sana berangkat, atur aja. Sekalian Romo, sekalian apa? Kan lewat tukang bakso. Ayo sekarang lah. Terbalik-balik. Dan saya kira kita mengalami kalau kita mulai merenung-renungkan, oh iya ya, yang pas itu mestinya saya tulus-tulus saja lah, wis lah lurus saja. Tapi kenapa saya waktu itu harus putar otak dan ngakal-ngakalin ya? Yang ini harusnya saya hitung betul dengan penuh kecerdikan, dengan penuh akal. Misalnya jadi ketua lingkungan, ya dipikirkan betul caranya supaya bisa menggerakkan lingkungan. Nah itu lalu butuh segala cara, butuh social engineering, supaya ini sebagai satu kelompok bisa bergerak. Saya mesti memutar otak gimana caranya supaya kalau sharing tidak semuanya diem-dieman. Itu kan keluhan di mana-mana. Sharing susah Romo, kenapa? Gak ada yang bunyi. Sekalinya ada yang bunyi gak bisa berhenti. Wah, susah. Kalau ketawa berarti benar. Itu butuh kecerdikan gitu loh. Ya iya, kalau Romonya ditanya gitu aja silahkan dijawab sendiri, dicari situasinya. Tapi juga kita kadang-kadang malah kebalik-balik ya toh. Menakut-nakuti orang, nyari prodiakon susah Mo. Oh iya toh. Iya, saya nyari gak pernah ada yang mau. Ya setelah diselidiki ya gak mau. Ketika mau jadi prodiakon, saya coba ya Pak ya. Tapi nanti jadi prodiakon itu, wah lalu litani beratnya. Enggak jadi-jadi ya toh. Yang harusnya tulus lurus malah dicerdiki. Yang harusnya dicerdiki malah tidak diurus. Terus umpamanya susah mau ya wis lah. Enggak. Nah, maka mari betul kita hari ini mohon kepada Tuhan supaya diberi karunia, diberi rahmat pas. Saat-saat mana saya memang harus berlaku tulus dan memberikan bantuan sehabis-habisnya. Saat-saat mana saya memang betul harus putar otak karena ada serangkaian situasi yang tidak mudah itu tadi. Mulai dari urusan, kalau saya baca kitab sucinya malam ngantuk, ya mungkin bacanya jangan malam tapi pagi.
Kalau saya rosario sambil terkapar, bablas sampai pagi, ya rosarionya sambil jalan-jalan, dan seterusnya. Itu kan butuh upaya kita yang diakali dalam arti yang sangat positif tentu saja, untuk perkembangan iman kita. Nah, mari kita mohon Tuhan betul supaya kita bisa cermat, sehingga berlaku yang tepat, berhadapan dengan tantangan yang pas. Dalam situasi ini, tulus. Yang gini-gini, harus hati-hati. Kalau saya gitu nggak jalan, yang ini akan lebih jalan dan membawa manfaat untuk lebih banyak orang. Dan seterusnya. Semoga dengan sabda Yesus hari ini, dengan renungan kita hari ini, kita sungguh menjadi semakin cermat, tahu saat, tahu situasi di mana kita mesti sungguh menjadi tulus seperti merpati, juga di saat-saat tertentu sungguh cerdik seperti ular, bukan pertama-tama untuk diri sendiri, tetapi untuk ujungnya kemuliaan Allah. Amin.